Halo teman-teman. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Nah, Pak Yus, Ya. pagi ini kita mau akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman di rumah. Ya, khususnya teman-teman yang remaja. Oke. Kita mau melihat kebaikan Tuhan Ya. dengan menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Itu bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Nah, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut untuk beribadah, teman-teman, kita mau menyapa Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami berkumpul dengan teman-teman melalui rumah teman-teman masing-masing. Kiranya sekalipun kami boleh ada di rumah kami masing-masing, kita akan beribadah. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami. Berkatilah ibadah kami ya Bapa, mulai awal hingga akhir ibadah kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Nah, untuk saat gimana, ini Pak Yus? kita apa? Kita akan pengakuan pengakuan rasul. iman. Nah, kami undang bangkit berdiri teman-teman. Kita Kita ambil bangkit sikap yang baik untuk mengatakan pengakuan iman kita dan percaya kita pada Tuhan. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk teman-teman. Nah. Nah, kita mau Muji mengucap syukur. Tuhan kembali. Ya, kita mau mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Apa aja nih Pak Yus? Seperti nafas. Ya, kepandaian. Iya. Terus Kemudian makanan yang kita makan, apalagi? air yang kita minum. Wah, Nah, banyak. kendaraan yang kita tumpangi. Iya. Banyak sekali. Dan harapan kita boleh merasakan semua kemurahan Tuhan Mm-mm. sepanjang umur hidup kita. Seperti lagu ini, syukuri. Kita pujikan sama-sama.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu. Oke, kita berdoa satu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami, buka hati kami, buka pendengaran kami, supaya kami dapat menerima dan dapat memahami dan juga dapat melakukan apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Halo. Salam adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 22 sampai yang ke-33. 1 Korintus pasal 10 ayat 22 sampai 33. Karena ini ayatnya terlalu panjang, jadi Pak Yus akan membaca ayat nasnya saja, yaitu ayatnya yang ke-33 yang demikian. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, itu adalah ayat nas dari renungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mungkin kalian sudah mengerti semboyan atau moto dari negara kita yang ada di lambang burung Garuda. Semboyannya apa ya? Ada yang tahu mungkin atau ingat? Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Jawa kuno, berasal dari kitab Sotasoma, itu karangan Empu Tantular. Kenapa semboyan ini dipakai dalam negara kita? Supaya di dalam negara kita Indonesia ini yang berbeda-beda suku, berbeda agama, tetapi tetap bersatu, tetap rukun dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Sama halnya juga yang diharapkan oleh Rasul Paulus di jemaatnya di Korintus. Nah, di jemaat Korintus ini terdapat perselisihan antar jemaat. Nah, ini Rasul Paulus tidak menghendaki hal yang semacam itu. Apalagi di dalam jemaat Korintus banyak sekali masyarakat-masyarakat berbagai macam bangsa dan juga suku atau budaya. Nah, Rasul Paulus tidak menghendaki hal semacam itu, membeda-bedakan ataupun curiga terhadap saudara-saudara yang ada di Korintus atau masyarakat yang ada di Korintus. Di dalam bacaan kita ini timbul perselisihan. Terkhususnya adalah tentang makanan yang dijual di pasar. Ini makanan yang sebagai bahan atau untuk perselisihan ini adalah daging. Jadi daging yang dijual di pasar ini menimbulkan perselisihan di jemaat Korintus. Rasul Paulus menghendaki supaya apa yang ada ya, disediakan di pasar itu
boleh dibeli atau boleh dimakan. Jadi jangan beranggapan bahwa jemaat di sana, oh makanan ini tidak boleh dibeli, tidak boleh dimakan, karena makanan ini untuk persembahan berhala. Nah, Rasul Paulus tidak menghendaki hal semacam itu. Rasul Paulus menghendaki bahwa jangan ada curiga atau perbedaan atau membeda-bedakan makanan ini untuk berhala, makanan ini untuk ini, untuk ini. Karena di dalam pasar itu apa yang dijual ya memang dikhususkan untuk dimakan. Jadi mereka membeli makan ya untuk dimakan. Jadi ya sah-sah saja mereka membeli makanan yang ada di pasar termasuk daging itu. Jadi tidak ada rasa curiga atau rasa cemas untuk membeli makanan yang ada di pasar di Jemaat Korintus ini. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Jangan menghakimi atau mencurigai seseorang menurut sesuai dengan kehendak hati nurani kita. Itu yang dikehendaki Paulus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sering juga kita di dalam menjalin hubungan atau relasi dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita, terkadang juga kita timbul rasa curiga. Ini kok begini, ini kok begitu. Nah, itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, bahwa kita membangun relasi atau menjalin hubungan tidak boleh ada rasa curiga atau membeda-bedakan antara sesama kita. Kalau ada rasa curiga atau membeda-bedakan, berarti nanti akan timbul perselisihan. Jika ada timbul perselisihan, hidup jadi tidak akan damai. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga kedamaian, membawa damai, membawa kasih, dan juga membawa kebenaran. Terlebih juga selalu mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Membawa damai untuk sesama, memberikan kasih kita untuk teman-teman, saudara-saudara kita, dan juga masyarakat. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya hati kita damai, hidup kita tentram, dan juga negara kita yang kita cintai ini terjalin kedamaian kerukunan. Kalian pasti senang kan jika negara kita ada kedamaian dan kerukunan. Kita pasti akan senang kan? Nah, begitulah yang kita kehendaki. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa hidup damai dengan sesama kita tanpa ada rasa curiga atau tanpa rasa membeda-bedakan. Selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang sakit, ataupun juga yang mungkin berpergian, dan juga kita berdoa untuk bangsa negara kita, gereja kita, dan juga doa syafaat yang lain. Kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini
Memampukan kami anak-anak-Mu di sini ya Tuhan, untuk selalu hidup berdamai dengan sesama kami, dan tidak ada rasa atau timbul rasa curiga kepada sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesembuhan, supaya teman-teman kami ini dapat pulih kembali dan bisa mengikuti ibadah ataupun beraktivitas kembali. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini berpergian, kiranya juga Tuhan berkati di dalam perjalanannya, supaya teman-teman kami ini bisa selamat sampai tujuan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dari tingkat presiden sampai tingkat bawah, yaitu RT RW. Berikan roh kebijaksanaan supaya pemimpin-pemimpin kami ini dapat memimpin dengan penuh tanggung jawab dan hanya mementingkan rakyat saja ya Tuhan, bukan mementingkan pribadi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam belajar, berikan kepandaian, kemampuan kami untuk berpikir ya Tuhan, supaya nanti kami dapat nilai yang memuaskan dan juga kami bisa membanggakan kedua orang tua kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami yang senantiasa mengasuh kami, membimbing kami, memberi kasih-Nya kepada kami ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan berikan kelancaran rezeki ya Tuhan untuk kedua orang tua kami. Ya Tuhan, inilah doa seru kami ya Tuhan. Kami naikkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Bapa Gereja. Haleluya, amin. Nah, demikian firman kita dan doa syafaat kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa pesan yang bisa kita dapat dari firman Tuhan tadi? Kita harus membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Nah, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Tapi sebelum itu kita mengucap syukur, kita mau mengumpulkan persembahan dengan memuji, beri syukur. Kita pujikan sama-sama. persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan ini, dan kiranya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkatilah untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membawa kedamaian dalam kehidupan kami.
dan bisa berdampak dalam lingkungan kami. Inilah doa kami ya Bapak, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, ibadah kita hari ini akan selesai. Ya. Kita harus menjadi pembawa damai. Untuk apa? Agar hidup kita indah. Seperti apa? Di lagu ini. Oh, betapa indahnya. Kita pujikan sama-sama. Betapa indahnya, ya, betapa indahnya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya, ya, betapa indahnya, saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagi kekalahan dan Tuhannya aku seperti embunnya dari diperintahkan Tuhan jatuh kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan diri untuk beribadah bersama kami. Nah, Ya. sampai jumpa. Sampai jumpa.